Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Sikap Hidup Orang Percaya yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-56. Setelah Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel dan memberitahukan kepadanya bahwa ia akan segera mengandung dari Roh Kudus, malaikat Gabriel juga memberitahukan kepada Maria bahwa Elisabet juga sedang mengandung di masa tuanya dan sudah memasuki kehamilan bulan yang ke-6. Maria pun datang mengunjungi Elisabet. Elisabet merupakan sepupu Maria. Dalam hal umur, Elisabet jauh lebih tua jika dibandingkan dengan Maria. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kunjungan Maria ke rumah Elisabet, yakni yang pertama, campur tangan Allah terdapat pada ayat yang 41 sampai 43. Ketika Maria masuk ke rumah Zakaria dan Elisabet serta memberikan salam kepada Elisabet, maka melonjaklah anak yang ada di dalam rahim Elisabet, dan Elisabet dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Oleh campur tangan Allah, Elisabet bisa mengandung di hari tuanya, dan oleh campur tangan Allah juga Elisabet diberitahu bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang wanita yang bukan hanya sekedar sepupunya, tetapi Maria adalah orang yang dikaruniai oleh Allah untuk mengandung Sang Mesias. Gerakan janin yang luar biasa di dalam kandungan Elisabet merupakan tanda adanya emosi yang luar biasa di dalam jiwa Elisabet. Hal ini disebabkan oleh gerakan ilahi dalam diri Elisabet. Oleh tuntunan Roh Kudus jugalah maka Elisabet bisa berseru dengan nyaring dan mengatakan bahwa Maria sebagai wanita yang diberkati dan merupakan ibu dari Tuhannya. Dalam kehidupan orang percaya, Allah juga selalu turut campur tangan. Dengan tuntunan Roh Kudus, orang percaya dituntun untuk dapat mengerti kehendak Allah dan rencana Allah di dalam hidupnya. Poin yang kedua, Elisabet memiliki kerendahan hati, terdapat pada ayat yang ke-43. Elisabet menyambut baik kedatangan Maria ke rumahnya dan menganggapnya sebagai suatu kehormatan besar, sehingga Elisabet menganggap dirinya tidak layak. Hal ini dapat kita lihat pada ayat 43 dengan mengatakan, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Elisabet dapat mengatakan hal ini karena Elisabet telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki sikap rendah hati, walaupun Elisabet lebih tua usianya daripada Maria, dan Elisabet juga merupakan istri dari seorang imam Zakaria. Tetapi Elisabet tetap menghormati Maria sebagai orang yang diberkati dan dikaruniai oleh Allah. Elisabet menyambut Maria dengan sukacita. Saudara-saudari, terkadang sikap rendah hati itu sulit sekali untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka tak jarang orang berpikir bahwa setiap orang yang lebih muda wajib memberikan rasa hormatnya kepada orang yang lebih tua. Melalui firman Tuhan ini, kita bisa belajar untuk saling menghormati tanpa memandang usia. Sikap kerendahan hati itu berlaku bagi semua orang dari segala kalangan usia. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati. Tinggi hati adalah sebuah sikap yang sangat berbahaya, karena tinggi hati adalah awal dari kejatuhan. Poin yang ketiga adalah Elisabet memuji iman Maria, terdapat pada ayatnya yang ke-45. Percaya merupakan bentuk realisasi dari iman. Dalam ayat 45 dijelaskan bahwa orang yang percaya adalah orang yang berbahagia. Bahkan kata berbahagia di sini bisa diartikan dengan diberkati. Orang yang diberkati adalah orang yang percaya kepada firman Allah, karena firman Allah tidak pernah mengecewakan setiap orang yang percaya kepadanya dan firman-Nya. Allah yang kita percayai dengan iman adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah merupakan berkat bagi setiap orang yang beriman kepadanya. Walaupun banyak tantangan, namun setiap orang percaya harus tetap beriman kepada Allah sampai Allah menepati janjinya di dalam hidup orang tersebut. Dan bagi setiap orang yang telah mengalami janji Allah dalam hidupnya, harus dapat bersaksi kepada orang lain agar mereka tetap berharap agar firman Allah juga tergenapi dalam hidup orang tersebut.
Kiranya Roh Kudus terus menuntun hidup kita dan memampukan kita untuk selalu percaya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Shalom.